Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengar atau membaca firman Tuhan di sini di dalam Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikunya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan merantapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sebagai orang pilihan Allah, memang banyak hal yang membuat kita ini terluka, saudara. Kadang dengan keadaan perekonomian yang sangat naik turun ini, membuat kita seringkali merasa bahwa adakah Tuhan memimpin aku? Dan sampai kapan ini terus-terusan terjadi? Dan aku kadang-kala tidak kuat. Itulah yang kadang dikumandangkan sebagai anak-anak Tuhan. Sering kita menjerit, sampai-sampai kita akan menjadi depresi, stres, pengennya marah, pengennya berontak, tapi kemana? Mari kita ingat seperti ini diumpamakan di dalam Lukas pasal 23 ini, ayat 26 sampai dengan 32 ini memberikan suatu perumpamaan di mana pada waktu Tuhan Yesus disalib, semua perempuan-perempuan itu sedang menangisinya. Dan dia merasa ada iba dalam kehidupan. Mengapa kok sampai disalib? Padahal dia orang baik. Itu logika secara logika. Tetapi sesungguhnya Yesus memberikan pengertian kepada mereka. Dia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Itu menandakan bahwa sebetulnya dalam kehidupan liku-liku manusia yang penuh dengan pancaroba dan naik turun grafik hidup ini, seringkali kita penuh dengan tangisan, kita merantapi hidup. Padahal jelas Tuhan berkata bahwa jangan kamu merantapi aku, tapi kamu hendaknya mengerti dan memahami bahwa pikiran gitu ya, kalau logika sehari, pikiran itu loh dirimu sendiri, pikiran anak-anakmu. Itu artinya adalah dalam pergumulan kita sebagai orang pilihan Allah, kita bisa melewati semua tantangan itu kalau kita segalanya itu bahagia. Belum tentu juga untuk masuk kesempurnaan. Hidup kita itu perlu tantangan, saudara. Semakin kita mengalami banyak persoalan, semakin kita tertekan, semakin kita tersudut rasanya. Justru Tuhan mengatakan bahwa hendaknya kamu itu menyerahkan. Dikatakan di sini ayat ini, pikiran, jangan nangisi aku, tapi pikirin dirimu dan anak-anakmu. Itu menandakan bahwa kamu tuh harus menyerahkan hidupmu. Karena di sini dikatakan dengan kelanjutan kata-kata Tuhan, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Itu menandakan tentang dalam pergumulan hidup manusia itu, kita tidak bisa dipikir dengan kekuatan kita sendiri. Karena semua manusia di muka bumi ini pasti semua persoalan tidak bisa sama.
tapi tujuannya adalah sebetulnya itu menguji kita untuk semakin disempurnakan. Kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh merantapi hidup kita. Kenapa? Karena di sini katakan, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Itu penyesalan. Kemudian dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Itu juga suatu langkah yang sangat sia-sia dalam hidup kita. Sebetulnya selama kita hidup di dunia ini, Tuhan sampai berkata begini, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Itu menandakan bahwa kamu tuh hidup. Allah menciptakan manusia itu memberikan kehidupan. Dan Allah menciptakan manusia itu sempurna, serupa dengannya. Tetapi kita ingat, kita ini seperti kayu hidup. Bagaimana kalau kayu hidup aja sepertinya sudah tidak ada harapan dan merasa bahwa Tuhan itu jauh dan Tuhan tidak mendengarkan doa kita, atau mungkin salah hamba Tuhan itu mendoakan. Itu hal-hal yang seperti itu harus kita jauhi. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita tidak menjadi kayu-kayu yang kering. Karena kayu-kayu yang kering itu tidak akan berguna dan akhirnya akan dibakar di dalam perapian. Dan ingatlah, bahwa dalam kehidupan kita ini masih ada orang-orang yang belum sempurna. Dan Tuhan ingin kita juga disempurnakan. Semua di seluruh dunia ini pasti Tuhan ingin kita disempurnakan. Maka itu saudara, dengan kejadian Tuhan disalib itu, kita harus sadar bahwa semakin hari semakin kita dikuatkan lewat semua yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Mungkin kita merasa tidak adil orang ini, tidak adil dunia ini. Biarlah berlalu. Yang penting adalah iman kita, tujuan kita, harapan kita. Karena kita tinggal bukan di dunia sebetulnya, kita tinggal itu di surga. Tapi karena kita oleh Him, karena Allah ingin supaya kita diproses, supaya kita hidup di dalam kebenarannya, supaya kita bertemu dengan, bertatap muka dengan Allah, dan kita duduk makan semeja dengan Allah. Alangkah indahnya, itu janji Allah kepada kita. Saudara, mari kita imani bahwa kematian Tuhan di kayu salib, kita tidak boleh merantapi hidup kita, tapi kita harus berjuang sampai pada titik di mana Tuhan mengangkat kita untuk makan bersama dengannya. Itulah saudara renungan hari ini. Tuhan selalu memberkati kita semua. Salam.